Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai assalam. Ini rekaman yang kelima, insyaallah. Dalam surah An-Nisa ayat 86, apabila kamu dihormati dengan salam, maka balaslah yang lebih baik. Nah, gitu kan? Ini sudah merupakan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kalau orang berkata Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setidak-tidaknya sama, ya. Mari kita lihat surah An-Nisa 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini suatu ajaran, ya, di dalam Quran dan merupakan syariat Nabi Muhammad SAW. Apabila kamu dihormati, jadi kalau kita mengucapkan salam itu terkandung makna bahwa kita menghormati, ya, terkandung makna kita menghormati. Di dalamnya ada apa? Ya kan? Ada doa, ada ketulusan hati. Kalau kita menghormati orang itu kan tentu tidak merasa jengkel, tidak merasa apa-apa. Kemudian memperkuat tali persaudaraan, ya. Jadi rasakanlah kalau orang memberi salam kepada kita, rasakanlah itu sebagai suatu kehormatan. Orang menghormati kita, ya. Ini perlu ditanamkan di dalam hati kita. Kita sedang dihormati, bukan hanya sekadar basa-basi. Ya, ini yang menyatakan itu adalah Quran, ya. Dengan sadar bahwa kita dihormati, maka sadar pula kita akan membalas kehormatan itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum bitahiyah, wa idza, apabila, kapan saja, ya, setiap saat, pagi, malam, siang, tidak ada selamat pagi, tidak ada selamat siang, selamat sore, tidak ada. Semuanya sama, ya. Assalamualaikum. Wa idza khuyyitum bitahiyah. Ini ada hubungan dengan at-tahiyat. At-tahiyat, segala penghormatan, ya. Tahiyat, ya. Dalam rangka komponen yang keempat, fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami di dalam salam, ya. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata rasulullah. Nanti kelanjutannya gitu, ya. Ini dalam proses hayyina rabbana bisalam. Jadi kalau kita memberi salam itu merupakan kulit luar
usaha-usaha yang paling luar yang kelihatan, ya, kita berusaha untuk hidup lebih baik, hidup dengan salam, hidup yang tidak dirusak oleh kemungkinan yang merusak kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, itu. Fahayyu bi ahsan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik minha darinya, au rudduha, atau balaslah sepadan dengannya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ini artinya balasan Allah itu tidak terkira, ya. Pahala yang diberikan itu tidak terkira besarnya gitu, ya. Karena fungsi salam itu yang tinggi nilainya. Jadi kalau kita pidato, kita bicara kepada publik, kemudian kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu luar biasa itu. Orang akan jawab, ya. Kalau saya mengartikan sehubungan dengan Al-Quran, maka di dalam salam itu kita mengandung doa. Satu, semoga Bapak Ibu sekalian semakin dekat dengan Al-Quran, semakin cinta dengan Al-Quran, semakin menghayati ayat-ayat Quran. Kedua, semoga berkah dari Allah Subhanahu wa taala akan melimpah kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya Bapak Ibu melakukan kesalahan dosa, bertobatlah. 3, ya. 4, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian setelah bertobat itu semakin baik kehidupannya, ibadahnya, akhlaknya. 4, 5, fa'annahu, sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Penyayang. Dan 6, jadi waktu itu dikembalikan kepada kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti doa itu untuk kita juga. Jadi kalau saya baca salam kepada bapak-bapak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya doa tadi sampai ke Bapak dan saya juga menerima doa yang sama, ya. Nah, itulah. Jadi setelah tahu salam itu dari Allah pengajarannya, hendaklah kita ucapkan dengan takzim, ya. Jangan sekadar basa-basi gitu. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya salam itu. Maka kita lihat, 1, salam diucapkan pada waktu kita mengakhiri sholat, ya. Salam itu kepada siapa? Kepada, kalau kita berjamaah kita bisa jawab kepada teman-teman berjamaah. Tapi kalau sendirian, ya, salam itu untuk semua, ya, makhluk-makhluk, semua manusia yang beriman dari dulu sampai sekarang, ya. Doakan di dalam hati kita itu doa itu kepada seluruh yang beriman, ya. Salam kepada ahli kubur. Mengapa salam kepada ahli kubur? Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita tidak usah minta jawaban, ya. Kita, ya. Salam dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau bersalam itu dan salawat. Jadi wassalatu wassalamu, ada salam dan salawat ya kepada Rasulullah SAW. Ada salamnya, ada salawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya. Allahumma sholli wa sallim, ada sholli and salim, salawat dan salim, selamat ya. Sudah itu ada perintah kepada kita di dalam surah An-Nur 61. Ini perintah ini harus dihayati betul-betul sehingga kita akan mengerti maknanya itu ya. Ini panjang ya. Ayat 20 surah An-Nur ayat 61 ya. Salam kepada penghuni rumah. Jika tidak ada orangnya, berarti salam kepada dirimu sendiri dengan penuh penghormatan di sisi Allah yang penuh barakah dan kebaikan. Jadi kalau kita rumah kosong, kita bilang assalamualaikum, maka salam kepada diri kita, dan Allah memberikan penghormatan yang luar biasa. Nanti kita baca ya. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu makan bersama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki sekarang, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuni rumah. Yang berarti kalau ya, apabila masuk ke rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuni rumah. Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Nah, ini panjang ini ceritanya itu. Salam itu mengandung dimensi ya, sosial, kekerabatan, persaudaraan, gitu kan. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya, Aisyah radhiyallahu an memaparkan bahwa saat hendak berjihad bersama Rasulullah, kaum muslimin menyerahkan kunci-kunci rumah mereka kepada keluarga atau saudara yang tidak berjihad. Mereka berkata, semua makanan yang ada di rumah bebas kalian nikmati. Namun
keluarga atau saudara yang diserai tugas mengurus rumah mereka tersebut menolak dan berkata, kami takkan menikmati makanan itu sebab mereka tidak memberikannya dengan hati yang ikhlas. Allah kemudian menurunkan ayat ini. Nah, nanti kita kaji lebih dalam ya. Nah, intinya dulu kita adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari yang ininya. Potongan ayat yang berkenaan dengan salam tadi. Yang lainnya nanti besok kita lanjutkan. Fa idza dakhaltum buyutan, maka ketika kalian memasuki rumah-rumah yang tak berpenghuni, itu ya. Rumah-rumah yang kosong, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Tahiyatan min indillah, penghormatan dari sisi Allah itu. Dari sisi Allah melihat kita melakukan salam walaupun rumah kosong, mubarakatan, thayyibatan, berkah, penuh berkah dan yang baik dan suci. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah memberi penjelasan kepada kalian ayat-ayat hukum-hukumnya agar kamu paham, mengerti. Nah, ini yang bagian ini saja kita. Jadi begitu tingginya ya. 2 ayat ini di dalam surah An-Nisa 86 dan surah An-Nur ayat 61 ya. Jadi untuk bersapi betapa pentingnya salam itu, sehingga kalau ada isu-isu ingin merubah salam itu dirubah menjadi selamat pagi, selamat siang, tentu dari sisi yang sudah kita pelajari tidak mungkin ya, karena itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.